Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, anak-anak muda shalom. Bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah sama-sama. Di tempat kita masing-masing kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin teman-teman. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Mari sama-sama katakan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Will trample death
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap hati anak-anak, hati Bapa, hati Ibu Tuhan. Semuanya yang mungkin ada kepahitan, ada dendam, ada apapun Tuhan, Engkau yang balut hati mereka Tuhan dengan kasih Tuhan Bapa. Biar ada jamahan Tuhan untuk setiap hati-hati yang terluka Tuhan, untuk dalam keluarga Tuhan. Biar satu sama lain boleh saling mengasihi Tuhan, satu sama lain boleh saling tulus Tuhan, ikhlas Tuhan. Kau berikan juga Tuhan keharmonisan untuk setiap keluarga Tuhan, suami, istri Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk boleh hormat Tuhan. Kami tolak roh-roh pemberontakan Tuhan, untuk anak-anak muda Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, Kau berikan unity Tuhan untuk setiap gereja Bapa, baik dari atas sampai ke bawah Tuhan. Biar semuanya boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap ketulusan yang ada Tuhan. Engkau yang jamah setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biar boleh melayani-Mu dengan tulus Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya sebentar lagi ada kesembuhan yang besar terjadi Tuhan di Indonesia Bapak. Ada pemulihan terjadi untuk di Indonesia Tuhan, untuk setiap suku-suku Tuhan, kota-kota Tuhan boleh mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Akan ada kemenangan Tuhan. Akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Yes, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun bumi bergoncang, tapi firman-Ku tinggal tetap, kata Tuhan. Percaya teman-teman, amin. Amin. Sekalipun badai datang, silih berganti dalam hidupmu, tapi cinta Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu teman-teman. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan segenap iman kita. When the mountains fall and the seas roll, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets dark and the Lord can hold, but my world
singkat ini teman-teman. Pakai momen ini untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sanggup menjawab lebih dari apa yang kamu doakan teman-teman. Tuhan mau panggil anak-anak muda teman-teman, untuk saling mengasihi teman-teman, untuk saling menerima apa adanya teman-teman. Mari sama-sama berusaha berubah buat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Pakai waktu ini untuk berdoa, bersyukur, menyembah, sebab Dia mau lawat kita sama-sama. Kami Tuhan, kami anak-anak muda, kami anak-Mu Tuhan, layakan kami untuk bisa menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami rindu ada pergerakan buat anak-anak muda Tuhan. Tuhan, Kau yang berikan kami hati dan lidah seorang murid, telinga seorang murid Tuhan, buat terus dengar-dengaran dan taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat setiap kami. Kami sudah selesai memuji dan menyembah-Mu, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Tuhan akan terus menyertai, terus menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Katakan sama-sama teman-teman, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman Youth NJC Rayon 1D yang sangat Kak Christian kasihi. Kakak senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua melalui ibadah online di hari Sabtu ini. Kakak berharap teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Amin teman-teman. Dan kakak juga mau ingatkan buat teman-teman, di hari-hari ini apapun keadaan yang sedang kita alami, kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus tetap antusias di dalam Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kita alami, kita harus tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dengar baik-baik, hari-hari ini janji Tuhan yang besar sedang digenapi atas bangsa kita Indonesia. Apa janji Tuhan yang besar? Janji Tuhan yang besar itu adalah Pentakosta yang ketiga sedang terjadi atas Indonesia. Apa itu Pentakosta yang ketiga? Yaitu pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Dan di dalam pencurahan Roh Kudus besar-besaran, Tuhan sedang bangkitkan satu generasi, yaitu generasi Yeremia. Sama-sama katakan generasi Yeremia. Siapa itu generasi Yeremia? Yaitu generasi muda yang cinta Tuhan mati-matian, yang tidak kompromi dengan dosa, dan generasi yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Amin. Generasi yang akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, itu sedang terjadi. Nah, siapa generasi Yeremia? Generasi Yeremia itu adalah kita semua, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak orang-orang dewasa muda, kakak dan kalian semua. Amin. Kita sedang dipakai Tuhan, kita sedang dibangkitkan Tuhan secara luar biasa. Dan kakak juga mau ingatkan buat teman-teman, dengar baik-baik. Janji Tuhan, visi Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun juga. Termasuk kondisi pandemi COVID-19 ini tidak bisa membatasi janji Tuhan untuk digenapi. Tidak bisa membatalkan apa yang sudah menjadi janji Tuhan, visi Tuhan. Kakak melihat
dengan mata dan kepala kakak sendiri. Sungguh di hari-hari ini ya, sekalipun kita ada di pandemi COVID-19, terjadi penuaian jiwa, terjadi pertobatan jiwa teman-teman. Ya, itu banyak orang-orang hari-hari ini yang dengan hancur hati itu berbalik kepada Tuhan. Dan gelombang ini akan terus berlanjut terus sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali teman-teman. Dan kakak mau beritahu buat teman-teman, kalian semua harus tetap bertahan. Amin. Kalian semua sedang dipakai Tuhan. Jangan ada yang menyerah, jangan ada yang kehilangan semangat, jangan ada yang kehilangan gairah, jangan ada yang mundur dari Tuhan, jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan teman-teman. Ya, percaya nih, setelah pandemi COVID-19 ini selesai, gereja-gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa ya. Nanti dengan cara new normal ibadahnya, tapi jiwa-jiwa akan banyak datang kepada Tuhan. Yang gak pernah datang gereja, yang gak pernah cari Tuhan akan cari Tuhan. Bahkan bukan cuma gereja-gereja yang penuh, nanti kita lihat di mana-mana pun akan terjadi ibadah-ibadah, komunitas-komunitas, komsel-komsel, kul-kul, wah di kantor, di sekolah, di kampus, dimanapun teman-teman akan terjadi. Kenapa? Karena gelombang penuaian jiwa yang terakhir dan yang terbesar itu sedang Tuhan kerjakan atas Indonesia. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di bulan ini teman-teman semua sedang belajar dengan tema besar, yaitu karunia rohani, karunia Tuhan. Nah, apa itu karunia? Nah, teman-teman perhatikan ya, istilah karunia itu dalam bahasa Yunani itu istilahnya adalah karismata ya, atau harisma, karis ya. Nah, apa itu karunia? Karunia itu adalah merupakan anugerah spiritual yang diberikan Tuhan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja atau dimanapun juga. Artinya begini teman-teman, karunia itu bicara seperti sebuah perlengkapan rohani ya, seperti perlengkapan untuk memperlengkapi kita dalam hal pelayanan, dalam hal melayani Tuhan, dalam hal melayani jiwa-jiwa. Dalam tanda petik seperti sebuah kemampuan, seperti sebuah sarana, seperti sebuah kendaraan untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Nah, kita lihat satu ayatnya sebentar ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar secara khusus, yaitu karunia dasar ya, 7 karunia motivasi, motivational gift. Nah, Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kita lihat sebentar ya. Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada 7 karunia dasar yang Tuhan berikan untuk melengkapi
umat Tuhan di muka bumi ini. Ya, ada 7 kalau tadi teman-teman perhatikan ya. Ada karunia nubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia memberi, karunia memimpin, bahkan karunia kemurahan hati ya. Ini ada 7. Tetapi hari ini secara khusus kita akan belajar 2 karunia lebih dulu. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Lalu nanti di bagian akhir kakak juga akan bagikan tentang karunia menasehati. Nah teman-teman, penting kakak mau kasih tahu bahwa begini loh. Paling tidak sedikitnya Tuhan memberikan 1 karunia kepada tiap-tiap orang. Amin. Paling tidak setiap kita nih ya, anak-anak Tuhan, minimal ada 1 karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya, dan tidak ada yang Tuhan tidak kasih. Semua Tuhan kasih. Amin. Tuhan perlengkapi kita minimal dengan 1 karunia. Nah, nanti tinggal teman-teman bergumul, doa, cari tahu dalam hidup saya ini kira-kira ada karunia yang seperti apa ya yang Tuhan tanam dalam hidup saya. Nah, teman-teman nanti cari ya. Gimana cara carinya? Doa ya, tanya sama Tuhan. Lalu juga bisa minta bantuan dari pemimpin-pemimpin rohani teman-teman ya. Kabit teman-teman ya, atau koordinator teman-teman, atau kakak-kakak rohani. Tanya, kira-kira saya ini ada karunia apa ya dalam hidup saya kak? Nah, silakan teman-teman tanya ya. Nah hari ini kakak akan fokus ya dalam cuma 2 karunia yang kita akan bahas. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Nah sama-sama katakan karunia bernubuat. Nah teman-teman perhatikan ya, kata nubuat itu diambil dari bahasa aslinya nabat. Ya, nabat itu artinya keluar dengan sendirinya, tidak dipaksa dan tidak dibuat-buat. Nah kita lihat ayatnya, 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Nah teman-teman, artinya begini loh teman-teman. Seseorang yang memiliki karunia bernubuat adalah seseorang yang ditaruh di dalam hatinya pesan-pesan Tuhan. Seseorang yang ditaruh di dalam hatinya dorongan-dorongan suara Tuhan, penglihatan yang dari Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk kita sampaikan keluar. Ya, bisa kita sampaikan kepada sebuah komunitas yang jumlahnya banyak, bisa juga kita sampaikan kepada personal atau individu masing-masing pribadi seseorang. Nah, itu tergantung memang nanti Tuhan mau kita sampaikan kepada siapa. Nah itu karunia bernubuat. Nah teman-teman perhatikan begini. Karunia bernubuat itu mempunyai peranan yang penting di dalam rencana-rencana Tuhan. Kenapa? Karena melalui karunia bernubuat ini dapat menyatakan sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi. Nah jadi hal-hal yang belum kelihatan secara nyata, tapi sudah lebih dulu kita bisa lihat secara roh ya, di alam roh, dan itu yang akan kita sampaikan. Dan itu nanti akan terjadi di hari-hari yang mendatang. Nah itu bernubuat. Nah dengan kata lain teman-teman perhatikan ya, karunia bernubuat itu berfungsi sebagai mata. Nah teman-teman, di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan dengan karunia bernubuat. Nah salah satu contohnya adalah Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia menyampaikan pesan-pesan yang
profetik ya, dan tidak sungkan-sungkan dia sampaikan kepada orang-orang yang berhadapan dengan dia pada waktu itu. Lalu juga ada yang namanya Nabiah, seorang Nabiah yang namanya Hana ya. Lalu juga ada seorang yang namanya Ananias dalam zaman rasul-rasul. Bahkan kalau dalam perjanjian lama itu yang terkenal juga ada nabi yang namanya Elia. Teman-teman, bagaimana pada waktu itu Elia bernubuat ya bahwa akan terjadi kemarau, tidak akan turun hujan, dan itu terjadi. Lalu dia bernubuat lagi hujan akan turun, dan itu pun terjadi. Wah, ini satu karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang untuk bisa memberikan sesuatu yang tersembunyi untuk diketahui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saya percaya karunia yang sama pun juga Tuhan akan berikan buat teman-teman. Katakan amin. Nah, kita lihat sebentar ciri-ciri dari orang-orang yang diberikan Tuhan karunia bernubuat. Yang pertama ya, ciri-cirinya adalah orang tersebut memiliki kepekaan. Nah, kepekaan itu artinya apa? Kepekaan itu artinya begini nih. Orang tersebut bisa dengan mudah untuk melihat sesuatu di alam roh. Orang itu akan bisa dengan mudah untuk mendengar pesan-pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau situasi kondisi tertentu. Orang ini bisa dengan mudah mendapatkannya, lalu orang ini bisa dengan berani menyampaikannya. Nah, Kak Kris ambil contoh begini teman-teman ya. Nah, ini karena kasih dan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan ya dalam kehidupan Kak Kristian. Kak Kristian ini ternyata ya Tuhan berikan kakak itu karunia bernubuat. Dulunya kakak gak percaya diri teman-teman ya, karena kakak merasa siapa saya gitu ya, kok bisa Tuhan berikan itu. Kakak merasa minder dulunya. Nah, tapi karena keintiman dengan Tuhan, berjalan seiringnya waktu, Tuhan ngomong sama Kak Kristian, Roh Kudus bangkitin kepercayaan diri Kak Kristian. Bahkan juga konfirmasi dari kakak-kakak rohani Kak Kristian ya, salah satunya Konatan ya. Itu mereka mengkonfirmasi bahwa dalam hidup Kak Kristian itu ada loh karunia bernubuat ternyata. Dan memang benar teman-teman ya. Kakak ingat ya dalam beberapa kesempatan ya, kakak ambil aja contoh satu contoh ya. Satu kali itu gini, kakak doain seorang anak muda, seorang anak laki-laki, anak youth pada waktu itu. Dia baru lulus kuliah tapi dia bergumul teman-teman ya dalam pekerjaan. Jadi bertahun-tahun itu dia susah mendapatkan pekerjaan. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum dia cerita tentang masalah dan pergumulannya teman-teman, itu kakak doakan anak ini. Nah, waktu Kak Kristian doakan anak ini, di dalam doa Kak Kristian waktu kakak tutup mata ya, kita nyembah Tuhan, kita nyanyi nyembah Tuhan, itu tiba-tiba Kak Kristian dapat satu penglihatan di alam roh. Kakak dapat satu penglihatan itu seperti ada awan yang tebal warnanya hitam ya, seperti asap yang menggumpal hitam gelap. Lalu tiba-tiba awan yang hitam pekat itu gelap teman-teman, lalu tiba-tiba berubah warnanya ya, hitamnya menjadi pudar-pudar ya, lalu berubah menjadi putih, dan tiba-tiba awan itu menurunkan air hujan yang deras. Nah, lalu ketika kakak dapat penglihatan itu, kakak tanya dalam hati kakak, Tuhan ini apa artinya? Tuhan ini apa maksudnya? Lalu Roh Kudus bicara dalam hati Kak Kristian. Lalu Roh Kudus bilang, sampaikan kepada anak ini, doakan dia bahwa kehidupan dia memang itu seperti awan yang gelap, seperti awan yang pekat, di mana ada banyak pergumulan untuk bisa untuk belum mendapatkan pekerjaan. Tetapi kasih tahu buat anak ini bahwa awan yang gelap itu akan mencurahkan air hujan yang deras. Tuhan ubahkan awan yang gelap menjadi hujan yang deras. Dan hujan yang deras itu Tuhan kasih tahu artinya adalah hujan berkat, hujan terobosan, di mana
gak lama lagi dia akan mengalami terobosan Tuhan. Nah, waktu kakak doakan anak ini seperti itu, kakak kasih tahu memang hidup kamu seperti awan yang gelap, tapi jangan takut, awan yang gelap ini Tuhan akan ubah menjadi hujan yang deras. Tuhan akan berikan terobosan dalam kehidupan kamu. Wah, ini anak ini amin. Yang tadinya dia lemes teman-teman, tapi ketika dengar perkataan nubuat itu, dia menjadi kembali semangat, dia kembali bergairah. Dan apa yang terjadi kurang lebih 1 minggu kemudian teman-teman, Kak Christian dapat kabar dari anak ini. Dia kasih tahu saya, dia bilang, "Kak, puji Tuhan, saya baru saja dapat kabar diterima pekerjaan di salah satu kantor." Wah, dia happy, dia senang, dia sukacita teman-teman. Wah, nah teman-teman, lalu kakak cuma mau kasih tahu buat anak ini, itu semua karena Tuhan. Dan apa yang terjadi, anak ini menjadi anak yang lebih lagi. Dia rajin ikut komsel, rajin ikut ibadah, rajin ikut persekutuan doa teman-teman. Karena dia merasa imannya dibangkitkan, gairahnya dibangkitkan kembali, dan dia mengalami sesuatu yang nyata dalam kehidupannya. Nah teman-teman, kakak mau beritahu buat teman-teman, ketika engkau mengetahui dalam dirimu ada satu kepekaan ketika kamu mendoakan orang lain, jangan tolak. Itulah karunia nubuat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Amin. Ya. Nah, lalu yang kedua ciri-cirinya adalah gini. Dia berani menyampaikan apa yang dia dapat, apa yang dia tangkap di dalam hatinya, di dalam doanya. Dan dia berani menyampaikan, sekalipun itu salah, katakan salah. Sekalipun itu benar, katakan benar. Dan dia berani menyampaikan itu teman-teman. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, lalu begini teman-teman, kakak seringkali juga ya ketika mendoakan seseorang, ya ketika dalam momen-momen konseling gitu ya, sharing, ya kakak melihat ada hal yang gak baik, ada hal yang buruk terhadap orang tersebut. Lalu kakak juga berani sampaikan, kakak katakan, tapi tentu pakai hikmat Tuhan teman-teman ya. Tapi kakak gini, Tuhan bergumul dalam hati, ini sampaikan apa enggak ya Tuhan, ini beritahu apa enggak ya. Tapi Tuhan bilang sampaikan. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, lalu doa, kakak kasih tahu, Dek maaf ya, Tuhan ingetin, kamu harus berubah dari hal yang seperti ini. Tinggalkan hal yang seperti ini, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kakak gak akan sebut apa yang gak berkenan itu ya, tapi kakak belajar menyampaikan. Nah teman-teman dengar baik-baik, orang yang memiliki karunia bernubuat adalah orang yang berani menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan kepada orang tersebut. Nah lalu yang berikutnya cirinya adalah begini, orang yang punya karunia bernubuat, dia bisa dengan mudah mengenali karakter orang lain. Ya, nih orang ini orangnya seperti apa nih, ya tipenya nih. Ciri-ciri orang ini yang sedang diajak ngobrol atau yang sedang dia doakan seperti dia gampang banget teman-teman ya. Lalu orang-orang yang memiliki karunia bernubuat juga ciri-cirinya adalah orang-orang yang memiliki pikiran yang positif dari setiap masalah yang terjadi ya terhadap orang yang dia doakan atau terhadap orang yang konseling sama dia ya. Jadi walaupun orang itu sedang ngadepin masalah, orang itu sedang dalam keadaan jatuh dalam dosa, tapi si orang yang mempunyai karunia bernubuat ini, dia bisa tetap punya pikiran positif bahwa di balik itu semuanya akan ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan orang tersebut. Nah, lalu ciri-cirinya yang berikut adalah orang yang memiliki karunia nubuat memandang Alkitab sebagai dasar kebenaran, keyakinan, perbuatan dan otoritas. Nah, jadi begini teman-teman. Makanya seringkali kalau kakak doain orang ya lalu tiba-tiba dapat sesuatu, itu kakak biasanya lama bergumul dalam hati. Ya, kadang kakak ulur-ulur waktu sambil doa, sambil nyembah. Terus dalam hati kakak ngomong, Tuhan ini apa artinya? Tuhan ini apa maksudnya? Terus Tuhan di Alkitab tuh apa ya? Ada gak nih gambarannya di dalam Alkitab juga? Ada gak nih ayatnya di dalam Alkitab juga? Dan kakak itu bergumul teman-teman. Dan kakak dibukakan teman-teman. Kakak dan
Tuhan bicara dan ada dalam Alkitab, gambarannya dalam Alkitab, Roh Kudus yang uraikan dan itu kakak sampaikan. Nah teman-teman dengar baik-baik, kalau kalian dapat karunia bernubuat, kalian harus uji lebih dulu. Ada gak dasarnya dalam Alkitab? Amin. Ada gak itu tertulis gak sesuai kebenaran firman Tuhan gak? Nah kalau gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu bukan karunia bernubuat, itu namanya dibuat-buat. Amin. Nah ayo teman-teman ya, kita belajar lagi terus. Nah lalu yang berikutnya adalah ciri-ciri orang tersebut berani hidup berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab dan tidak ada kompromi apapun ya. Lalu ciri yang berikutnya adalah berkata jujur, terus terang dan tidak bersiasat. Nah lalu ciri-ciri yang berikut, orang-orang yang memiliki karunia bernubuat adalah orang-orang yang terpanggil untuk berdoa syafaat. Artinya gini, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang suka dengan doa syafaat. Nah doa syafaat teman-teman tahu ya, dia berdoa banyak hal yang dia doakan. Ya, bukan cuma doa 1 item atau 2 item atau 3 item, tapi lebih biasanya ya dia doakan ya Indonesia, Jakarta, ya ekonomi, revival, pencurahan Roh Kudus, dia doakan pemimpin-pemimpin rohani dan orang-orang tersebut bergairah kalau untuk berdoa syafaat teman-teman. Nah itu ciri-cirinya. Nah Kak Christian itu bayar harga juga teman-teman. Ya kakak itu di rumah ya baik secara pribadi maupun doa-doa yang corporate, menara doa online ya atau apapun itu, doa pagi, itu kakak mesti ya kakak bayar harga untuk tidak cuma berdoa dengan sekedar, tapi kakak doakan banyak hal. Ya ambil contoh kalau malam hari teman-teman, kakak tuh doanya teman-teman kalau di malam hari itu yang pertama doain dulu Indonesia ya. Doakan pemulihan Indonesia, lalu kakak doakan yang namanya pemerintah-pemerintah di Indonesia, presiden, wakil presiden dan lain sebagainya. Lalu kakak mulai masuk lagi doakan pemimpin-pemimpin rohani, gembala sidang kita, gembala rayon kita, gembala cabang. Lalu kakak doakan lagi itu teman-teman yang namanya jemaat-jemaat Tuhan di gereja yang kakak layani. Ya kakak doakan, sebut nama-nama yang Kak Christian hafal. Kadang ada yang sakit, yang sedang bergumul dalam masalah-masalah apapun, kakak doakan, Kak Christian doakan. Nah lalu kakak doain lagi, apa lagi? Ya ada orang-orang yang suka nitip doa di luar jemaat ya, di luar jemaat gereja kita ada tuh yang suka nitip, kakak doakan juga secara detail dan tiap malam Kak Christian lakukan itu. Nah tanpa disadari ternyata itu menjadi satu latihan untuk kita bisa lebih peka dengan yang namanya dunia rohnya Tuhan, alam rohnya Tuhan. Amin teman-teman. Jadi dengan kata lain begini, orang yang suka berdoa syafaat itu orang yang akan dipercayakan dengan karunia bernubuat. Amin. Nah teman-teman, kita juga perlu perhatikan ya, bahwa orang-orang yang punya karunia bernubuat ini biasanya punya beberapa kelemahan ya. Nah salah satu kelemahannya adalah orang-orang yang punya karunia bernubuat ini, dia bisa dengan mudah jatuh dalam penghakiman terhadap orang lain ya. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa orang lain itu memiliki kesalahan ya atau dosa yang tersembunyi dan lain sebagainya. Nah maka dari itu teman-teman, orang-orang yang punya karunia bernubuat, kita harus rendah hati, kita harus benar-benar andalin Tuhan dan kita minta Roh Kudus mengendalikan ya diri kita. Ya ada pengendalian diri, amin. Supaya kita bisa dengan hikmat Tuhan, dengan kasih Tuhan menyampaikan sesuatu kepada orang yang
kita doakan teman-teman ya. Lalu yang berikut kelemahannya adalah cenderung orang-orang yang punya karunia bernubuat itu memaksakan orang lain untuk bertumbuh secara rohani ya. Bertumbuh rohani itu bagus, tapi dia caranya dengan cara memaksa ya, mempus ya. Padahal kita perlu tahu juga bahwa orang yang kita layani juga ada tingkatan-tingkatan kerohaniannya ya. Kan dalam suratnya Paulus berkata ada yang masih kanak-kanak rohani, ada juga yang sudah dewasa rohani, dan kita perlu lihat yang seperti itu teman-teman. Nah, lalu kelemahan dari orang-orang yang seperti ini juga biasanya itu sulit menerima pendapat dari orang lain ya yang berbeda dengan dirinya. Dengan kata lain, dia cenderung merasa dirinya suka yang paling benar. Nah, ini kita harus perhatikan, kita harus hindari teman-teman. Makanya dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Nah, teman-teman begini, saya mau katakan buat teman-teman bahwa di hari-hari terakhir ini ya, Yoel 2 ayat 28 sampai 30 itu juga sedang digenapi ya, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia ya, teruna-teruna ya, hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan, anak-anak, orang tua akan penuh dengan Roh Kudus teman-teman ya. Ada karunia-karunia ya, karunia semua yang Tuhan akan berikan, karunia Roh Kudus kepada kita semua, karunia bernubuat, karunia penglihatan teman-teman ya, karunia mimpi dan lain sebagainya. Tuhan sedang berikan atas setiap kita. Nah, ayo jangan takut, jangan tidak percaya diri, jangan ragu. Amin. Gunakan karunia itu untuk kita melayani jiwa-jiwa. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari karunia menasehati. Nah, orang-orang yang punya karunia menasehati biasanya ya, yang pertama itu adalah orang tersebut senang ya untuk menasehati atau mendorong orang lain untuk hidup berkemenangan ya, mengencouraging ya, untuk memberi support, memberi semangat. Lu harus bangkit, gua percaya lu bisa, Tuhan ada dalam kehidupan kamu, Tuhan yang memberikan kamu keberhasilan, kemenangan dan lain sebagainya. Wah, dia bergairah kalau untuk menasehati orang lain teman-teman ya. Nah, lalu yang kedua, orang tersebut biasanya dia suka dengan respon dari pendengarnya yang dia nasehati atau yang dia kasih support. Nah, ketika dia lihat orang yang dia nasehati makin antusias, wah dia lebih antusias lagi, dia lebih bersemangat lagi ya, kasih nasihat, kasih motivasi kepada orang tersebut. Lalu yang berikut, orang ini juga punya ciri-ciri, dia lebih suka belajar sesuatu yang dapat digunakan secara praktis. Artinya apa? Dia suka ambil contoh-contoh dalam kehidupannya ya. Contoh-contoh kehidupan yang dia udah pernah jalani, yang udah pernah dia lewati ya, kesaksian hidupnya, ataupun contoh-contoh dari hal-hal yang lain ya di luar dari kehidupannya si konselor tersebut. Dia lebih suka pakai contoh-contoh ya ketika menasehati orang lain. Nah, lalu yang berikut adalah orang ini punya ciri-ciri dia senang membangun hubungan dengan orang lain ya. Artinya apa? Dia orang yang terbuka, dia orang yang ramah dan mudah nyaman ya ketika dia mendengarkan pembicaraan dari orang lain yang dia layani. Nah, lalu yang berikutnya adalah orang ini juga punya ciri-ciri untuk dia suka mendorong orang yang dia konselingin untuk melayani Tuhan gitu ya, untuk terlibat dalam hal-hal pelayanan. Nah, itu biasanya orang-orang yang punya karunia menasehati orang-orang yang seperti begitu tuh. Ya, ayo dah, makanya lu ikut dong pelayanan. Ayo dong, lu pasti bisa deh, nanti Tuhan keurapi kamu. Ayo, daripada diem-diem aja. Nah, itu biasanya kita suka temukan orang-orang yang karunia menasehati seperti itu teman-teman ya. Lalu dia orang yang suka mengkonseling orang ya, itu udah pasti ya. Nah, lalu dia orang yang fasih dalam berbicara ya, dalam berkomunikasi. Nah, lalu orang yang punya karunia menasehati adalah ciri-cirinya adalah dia bisa memandang masalah sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Nah, jadi ya oke, kita tahulah memang
lu gagal kemarin, tapi percayalah di dalam kegagalan hidup lu Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang baik, dan kegagalan ini biarlah menjadi titik lompatan untuk lu bisa menerima yang baik, untuk lu bisa menerima keberhasilan. Nah, yang seperti itu. Jadi dia tidak langsung menghakimi bahwa sesuatu yang negatif itu bahwa itu benar-benar udah hancur atau akhir dari segalanya. Tidak, tapi dia bisa melihat kesempatan ya untuk sesuatu yang baik di kemudian hari ya. Nah, lalu biasanya orang yang punya karunia menasihati inilah dia lebih suka bersaksi melalui kehidupannya daripada melalui kata-kata ya, daripada teori-teori, tapi kesaksian yang dia suka sampaikan. Nah, itu orang-orang yang punya karunia menasihati ya. Nah, dia ciri-ciri yang berikut adalah selalu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Lalu cirinya yang berikut lagi, ingin menjernihkan masalah dengan orang lain secepat mungkin. Wah, jadi biasanya dia gak sabar, dia pengen orang lain itu juga masalahnya cepat-cepat selesai, teman-teman ya. Nah, lalu dia orang yang suka punya karunia nasihati inilah orang yang tidak pernah puas diri. Artinya begini, dia ingin berbuat banyak bagi Tuhan dan mendorong orang untuk berbuat yang sama. Wah, artinya apa? Orang yang energik, teman-teman ya. Orang yang nggak bisa diem, pengennya bergerak gitu ya. Pokoknya seneng ya kalau ada orang yang punya masalah dan dia datengin ya, dia konselingin, dia doakan. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Nah, karena kasih dan karunia Tuhan juga, Kak Christian juga memiliki karunia yang namanya karunia menasehati, teman-teman. Ya, tadi itu seperti ciri-ciri yang udah Kak Christian bacakan, itu Kak Christian juga miliki, teman-teman. Ya, bahkan kakak mau kasih tahu buat teman-teman, Kak Christian ini seneng banget ya kalau ada orang-orang yang datang ya, pengen ketemu Kak Christian, ngobrol, ceritain masalahnya, curhat ya lewat telepon atau ketemuan. Wah, itu kakak semangat banget, teman-teman ya. Dan yang luar biasanya itu bisanya loh, teman-teman, kakak tuh nyaman gitu ya dengerin masalahnya mereka, dengerin curhatannya mereka, dan itu juga kakak bisa ya dengan dengan antusias, dengan mudah untuk memberikan mereka semangat, mereka dorongan, motivasi mereka. Bahkan yang luar biasa Tuhan kita, teman-teman, itu Tuhan bisa kasih hikmat loh. Tuhan bisa kasih penjelasan-penjelasan yang untuk kakak bisa sampaikan kepada orang-orang yang sedang kakak layani, teman-teman, yang sedang kakak nasihati ya. Ada hikmat-hikmat Tuhan, ada ada sesuatu yang rahasia-rahasia, jalan keluar yang Tuhan berikan ya melalui pikiran dan hati kakak, lalu kakak sampaikan kepada mereka, teman-teman. Dan kakak mau kasih tahu buat teman-teman, ini hal yang paling penting ya di dalam dua karunia ini ya, karunia nubuat dan karunia menasehati. Yang paling utama adalah kuasa Tuhan. Yang paling utama adalah kuasa Roh Kudus. Yang paling utama adalah hikmat Tuhan, teman-teman. Dan untuk itu dasar yang paling utama untuk teman-teman mengetahui dan memiliki dan mengembangkan karunia bernubuat dan karunia menasehati. Gak ada cara yang lain selain teman-teman harus bayar harga intim sama Tuhan. Katakan amin. Intim itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang punya karunia bernubuat. Kenapa? Karena orang-orang tersebutlah orang-orang yang akan menyampaikan suara Tuhan, orang-orang yang akan menyampaikan jalan keluar yang akan Tuhan berikan, orang-orang yang akan mengencourage, membangkitkan orang lain. Dan itu bisa terjadi hanya karena kuasa Tuhan. Amin, teman-teman. Teman-teman, Tuhan mau pakai teman-teman untuk menuai banyak jiwa. Tuhan mau pakai teman-teman untuk membangkitkan banyak jiwa. Untuk membangkitkan orang-orang
orang-orang yang tidak bisa lagi melihat akan hari depan, orang-orang yang udah putus pengharapan, orang-orang yang dalam tekanan, orang-orang yang udah gak punya lagi semangat dalam hidupnya. Tuhan akan pakai kalian dengan karunia bernubuat dan karunia menasehati untuk membangkitkan mereka semua. Amin. Berapa banyak teman-teman yang mau dipakai Tuhan dalam hidup teman-teman? Amin. Nah, di bagian hari ini coba teman-teman cek kembali, apakah ada ciri-ciri yang tadi sudah dibagikan itu ada dalam kehidupan teman-teman. Kalau ada, jangan takut, jangan minder, tapi teman-teman harus percaya diri bahwa itu karunia yang Tuhan berikan buat hidup teman-teman. Dan ingat, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Amin. Orang-orang yang diberikan kepercayaan sama Tuhan dan yang akan terus dipercayakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang bisa berkata bahwa semua ini dari Tuhan. Semua ini Tuhan, bukan saya. Amin teman-teman. Saya percaya Tuhan pasti akan pakai teman-teman jauh lebih luar biasa lagi dibanding generasi-generasi yang sebelumnya. Amin. Kenapa? Karena hari-hari ini mata Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan sedang tertuju kepada generasi kalian, generasi muda. Amin. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ora laba shandala batakara laba ralaba shandala batakara laba shandala batakara laba ralaba kura lama shandala baralaba. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu berdoa, bangkitkan generasi mudamu ya Tuhan. Bangkitkan generasi JC, generasi youth, generasi dewasa muda. Bangkitkan ya Tuhan yang ada di Rayon 1D Tuhan. Buat kami bisa mengetahui karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kalau ada beberapa yang dikaruniai dengan karunia bernubuat, yang dikaruniai dengan karunia menasehati, Tuhan bangkitkan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan bangkitkan iman mereka, bangkitkan kepercayaan diri mereka, bangkitkan ya Tuhan, dan pakai mereka untuk melayani jiwa-jiwa dengan karunia bernubuat, dengan karunia menasehati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus Pentakosta yang ketiga memenuhi setiap generasi kami. Dan kami siap dipakai Tuhan untuk bergerak menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari teman-teman Jesse dan Youth yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.